Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan yang menyapa kita diambil dari 1 Petrus 2 ayat 16. Hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka. Tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, setiap orang memiliki hak asasi manusia. Setiap orang pasti ingin bebas dan merdeka. Tetapi persoalannya, kemerdekaan yang seperti apa? Melalui firman Tuhan pada hari ini, Petrus mengingatkan kita bahwa ternyata kita tidak bisa menjadi orang yang betul-betul merdeka karena kita adalah hamba dosa. Karena kita adalah orang yang hidup di dalam dosa. Karena itu Petrus mengatakan kita sudah merdeka dari dosa. Tetapi mari kita melihat apa itu sebenarnya merdeka. Ketika orang berbicara mengenai merdeka, maka dia adalah orang yang bebas dan tanpa tertekan. Kita ingat, bahkan mungkin Bapak Ibu ada yang mengingat di masa Orde Baru, kita adalah orang yang tidak merdeka, walaupun merdeka secara Indonesia, tetapi hak kita, semua kita sudah diatur oleh zaman itu. Ketika Orde Baru runtuh, maka muncullah dengan istilah zaman reformasi. Ketika berbicara mengenai zaman reformasi, orang begitu menganjungkan dengan kata kemerdekaan, bebas. Tetapi persoalannya ketika orang sudah benar-benar merdeka, maka yang terjadi adalah orang menjadi merdeka, orang menjadi bebas yang sebebas-bebasnya. Padahal kemerdekaan itu membuat orang menjadi menyalahgunakan kemerdekaan itu. Kita lihat setelah zaman reformasi, hoax beredar di mana-mana. Kita lihat begitu tajamnya orang menyalahgunakan kebebasan berpendapat. Akhirnya muncullah undang-undang ITE yang membatasi orang untuk mengatakan hate speech atau ujaran kebencian. Oleh sebab itu, melalui perikop ini ingin mengingatkan ketika kita mengatakan orang yang merdeka, Petrus mengatakan orang yang merdeka bukan menyalahgunakan kemerdekaannya. Orang yang merdeka bukan orang yang merdeka, orang yang bebas sebebas-bebasnya. Tetapi Petrus mengatakan ketika kita hidup sebagai hamba Allah, maka kemerdekaan itu, maka kebebasan itu adalah kebebasan yang bertanggung jawab. Apa tanggung jawabnya? Kita menghargai hak orang lain juga. Jangan karena kemerdekaan diri kita membuat orang lain menjadi tertindas. Jangan karena kemerdekaan kita, karena kebebasan kita membuat hak orang lain seperti dikungkung. Maka melalui perikop ini Petrus ingin mengingatkan kita adalah orang yang merdeka, tetapi kita adalah hamba, budak dari Allah. Maka kemerdekaan itu ialah kebebasan yang bertanggung jawab. Mari kita menghargai hak-hak orang lain, kita memakai hak kemerdekaan kita, tetapi jangan sampai hak kita menyengsarakan atau membuat orang menyalahgunakan kemerdekaan itu sehingga membuat kejahatan itu, sehingga hak orang lain terganggu karena berlandaskan hak asasi itu. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang bertata di dalam kerajaan sorga, kami telah diingatkan melalui kitab Petrus ini, agar kami menjadi orang yang merdeka, bebas dari dosa, tetapi kami adalah orang yang bebas secara bertanggung jawab. Agar kami juga menghargai hak-hak orang lain. Agar jangan karena kemerdekaan kami, maka kami mempergunakan kemerdekaan itu untuk menindas hak orang lain. Tetapi hak kami adalah kebebasan kami, adalah kebebasan yang bertanggung jawab. Karena kami adalah hamba Allah. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia dari Allah Bapa, persekutuan dari Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin.
Selamat beraktivitas Bapak Ibu. COVID belum usai. Tetap mematuhi protokol kesehatan, rajin mencuci tangan, setia memakai masker, dan menjauhi kerumunan. Selamat beraktivitas Bapak Ibu.